أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu latihan membaca Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Dan kita pada kesempatan kali ini telah sampai di ayat ke-29 ya. Baik, sebelum kita lanjut memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji, setelah kita membaca tadi surah Al-Baqarah ayat ke-29, maka sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara membacanya kata demi kata apabila disambung satu kata dengan kata lainnya ya, sehingga menjadi ya satu ayat secara sempurna kita baca ya. Baik, kita mulai dengan kata pertama. Kita naikkan ya terlebih dahulu. Huwallazi, perhatikan ya. Huwallazi, huruf wa langsung masuk ke huruf lam yang ini ya, karena huruf lamnya berharokat tasdid ya, maka dibaca huwallazi. Huwal langsung masuk ke huruf lam ya. Huwal, huruf alif di sini tidak dianggap atau tidak dibaca ya, karena dia hanya sebagai kaidah. Huwallazi, huwallazi, jadi langsung masuk ke huruf lam ya. Huwallazi, huruf dhi dibaca dua harokat ya, karena di depan huruf dhi ini terdapat ya berharokat sukun ya, berharokat sukun atau harokat mati, maka dhi harus dipanjangkan dua harokat. Huwallazi, ladzi, kemudian khalaqa, satu harokat ya. Huwallazi khalaqa, khalaqa, kemudian lakum, jadi huruf khalaqa dibaca satu harokat ya, lakum. Kemudian huruf mim bertemu dengan huruf ma yang berharokat tasdid musyaddadah ya, ditekan, maka huruf mim sukun langsung masuk ke huruf mim yang berharokat tasdid, ditahan ya, ditekan ya, karena terdapat tanda penekanan. Lakum ma ya, lakum ma, jadi harus ditahan dan ditekan kurang lebih dua harokat ya, lalu dipanjangkan juga dua harokat ma-nya, karena di depannya terdapat alif yang merupakan tanda dua harokat. Khalaqalakum ma, ma, jadi harus dipanjangkan juga dua harokat. Huwallazi khalaqalakum ma ya, lakum ma. Kemudian fil ardi, huruf fi dibaca langsung masuk ke huruf lam ya, karena di sini huruf lamnya berharokat sukun. Jadi huruf alif di sini tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Khalaqalakum ma fil ardi, huruf ra berharokat sukun dibaca ardi. Khalaqalakum ma fil ardi. Kemudian
jami'an. Kemudian huruf ja, huruf mi di depannya terdapat ya berharokat sukun. Maka mi harus dipanjangkan 2 harokat ya, karena ada tanda 2 harokat. Fil ardi jami'an. Huruf an atau huruf a berharokat tanwin atau an bertemu dengan huruf tha, maka dia harus dibaca dengung ya, dan ditahan kurang lebih 2-3 harokat ya. Contohnya fil ardi jami'an, didengungkan ya, jami'an thumma khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma jami'an thumma. Kemudian di depan huruf thu di sini ya terdapat mim yang berharokat tasdid. Ada tanda tasdidnya. Maka ma-nya harus ditahan ya, ditekan kurang lebih 2 harokat. Jami'an thumma. Kemudian di depan huruf ma terdapat hamzah wasol, hamzah penyambung antara kata thumma dan istawa. Maka ini tidak dibaca ya, karena huruf ma yang berharokat tasdid ini langsung masuk ke huruf sa yang sukun ini. Contohnya fil ardi jami'an thummas, langsung masuk ke huruf sa ya. Thummas tawa ila. Jadi huruf wa, perhatikan di atasnya terdapat tanda panjang 4 atau 5 harokat ya, maka harus dibaca panjang ya. Contohnya tadi fil ardi jami'an thummas tawa ila sama ya. Thumma stawa ila sama. Jelas ya? Thumma stawa ila ya. Kemudian huruf ila, perhatikan di depan huruf la ini terdapat alif ya. Tapi dan juga di sini terdapat alif. Tapi karena di sini terdapat huruf sa yang berharokat tasdid, ini disebut huruf syamsiyah ya, huruf syamsiyah. Maka huruf la-nya ini langsung masuk ke huruf sa ya, ini ya, yang berharokat tasdid ini. Contohnya thumma stawa ila sama. Jadi langsung masuk ya, tidak perlu terlalu ditekan juga. Ini hanya sebagai contoh ya. Ila sama. Thumma stawa ila sama. Jadi ila sama. Kemudian huruf ma dibaca panjang 5 harokat ya, karena di sini perhatikan ada garis tanda panjang 5 harokat ya. Maka dibaca thumma stawa ila sama. Jadi panjang, huruf ma-nya dipanjangkan kurang lebih 5 harokat. Thumma stawa ila samaa'i fasawwahunna. Ya, huruf ifasawwahunna. Fasawwahunna. Perhatikan di sini ya. Huruf wa di sini terdapat tanda tasdid atau tanda penekanan ya. Maka huruf wa-nya ditahan dan ditekan. Contohnya fasawwa. Kemudian dipanjangkan 2 harokat karena ada huruf alif kecil di atasnya. Thumma stawa ila samaa'i fasawwahunna. Fasawwahunna. Jadi wa-nya ditahan dan dipanjangkan 2 harokat. Ila samaa'i fasawwahunna. Huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda penekanan ya, huruf nun sukun. Fasawwahunna.
fasawwahunna. Kemudian sab'a samawat, sab'a samawat. Perhatikan huruf ba di sini berharokat sukun. Maka huruf ba-nya harus dipantulkan ya. Karena berharokat sukun, karena dia juga termasuk salah satu daripada huruf-huruf pantul ya. Atau huruf qalqalah, maka dibaca sab'a ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a. Kemudian samawat. Huruf ma dibaca 2 harokat karena di atasnya ada alif kecil. Begitu juga huruf wa dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Kemudian huruf ta karena dia berhenti, ini ada tanda berhenti ya, tanda waqaf, maka harus disukunkan dan mengeluarkan sedikit desisan ya, seperti udara. Contohnya fasawwahunna sab'a samawat. Samawat karena berhenti maka didesis ya. Samawat ya. Kemudian lanjut wa huwa bikulli. Huruf ku diperhatikan ya. Ini bi ku. Di depan huruf ku terdapat lam yang berharokat tasdid. Maka kul ya, huruf ku langsung masuk ke huruf lam ya. Ditahan dan ditekan. Contohnya wa huwa bikulli. Kemudian syai'in, huruf sya ya, harokat a di depannya terdapat ya berharokat sukun, maka diayun sekali dengan lembut ya. Syai'in wa huwa bikulli syai'in. Huruf a harokat in ya, maka dibaca in ya, syai'in. Alim. Perhatikan ya, huruf li dibaca panjang kurang lebih 2, 4 atau 5 harokat ya. Karena di depan huruf li terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf mim ya yang harokat un. Kemudian huruf mimnya karena berhenti atau karena ayat ini sudah di ujung dan ujungnya huruf mim, maka harus dimatikan atau disukunkan huruf mimnya ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Bukan dibaca alimun ya, tapi alim. Jadi disukunkan ya. Baik, kita baca dari awal lagi tadi sebagai penutup untuk latihan ya. Baik, kita ulang. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kita ulang sekali ya. Kita berhenti di jami'ah ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran kita pada kesempatan hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian dan juga senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar, baik dan juga benar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.